Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, Pak Guru berharap kalian tetap semangat ya. Dan selalu berdoa mudah-mudahan kita dapat segera bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Nah, untuk di pembelajaran 3 dan 4 ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, kemudian muatan PPKN dan juga muatan matematika. Khusus muatan bahasa Indonesia kalian akan belajar yaitu memahami isi teks memahami isi sebuah teks ya, dan juga di pembelajaran 4 nanti kalian akan belajar membuat kalimat sederhana. Baik, kita lanjut ke pembelajaran ketiga muatan bahasa Indonesia, yaitu kita belajar tentang memahami isi teks bacaan. Tolong perhatikan di layar berikut, atau kalau tidak jelas kalian dapat melihat di buku tema halaman 57. Nah, sekarang teks ini berjudul menabung di sekolah. Siswa dapat menabung uangnya di sekolah. Setiap siswa mendapatkan buku tabungan. Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah. Uang tabungan dapat diambil setiap saat. Hari ini Siti menabung di sekolah. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang tersebut selalu dihemat. Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung. Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas. Siti adalah siswa yang gemar menabung. Nah, anak-anakku, sesuai dengan judul teks, lalu menabung di sekolah, kalian juga sudah melaksanakan atau menabung di sekolah. Kalau di sekolah kita tidak setiap hari, akan tetapi seminggu 2 kali. Ya, kenapa Pak? Karena memang teman-teman kita jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau setiap hari nabung, kasihan yang gurunya yang menerima tabungan itu, ya, atau yang bagian bendahara sekolah. Untuk itu di sekolah kita dibatasi satu kelas cukup 2 kali dalam seminggu. Nah, gunanya apa tabungan itu? Gunanya adalah nanti kalau kita punya tabungan adalah kita kalau mau ingin membeli sesuatu itu mudah, ya, nggak usah nangis-nangis minta lagi ke orang tua atau sebagainya. Cukup kalau kalian ingin membeli sesuatu, cukup bilang ke orang tua, "Mah, saya kan punya tabungan sekian, boleh dong Mas saya beli misalkan mainan, atau Mah, tabungan saya buat beli tas baru aja Mah." Bisa. Gampang sekali ya dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah menabung, ya. Karena ada pepatah, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Hemat itu artinya misalkan kita punya duit 5.000, kita tidak dijajankan, tidak dihabiskan semua 5.000. Cukup kita jajan 3.000, yang 2.000 kita simpan atau kita tabung. Nah, baik anak-anakku, setelah kalian membaca teks yang ini, kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang ada di halaman 58. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4, di mana pembelajaran 4 isinya adalah cara membuat kalimat sederhana. Di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang itu, cara membuat kalimat sederhana. Nah, coba kita lihat, Pak Guru kasih contoh lagi. Nah, contoh membuat kalimat sederhana. Ini ada sebuah kata, bermain. Nah, kita jadikan kata bermain ini kita buat menjadi sebuah kalimat sederhana.
Contohnya saya bermain bola di lapangan. Bisa kan? Oke. Kemudian ada kata-kata berikutnya. Makan. Kita jadikan kalimat sederhana. Dinda makan di ruang makan. Nah, itu adalah contoh kalimat sederhana. Nah, setelah kalian paham, nanti kalian coba isi atau kerjakan di halaman 65. Baik, Pak Guru cukupkan. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran matematika bersama Bu Ima. Nah, baik anak-anak, kita ketemu lagi sekarang di pembelajaran ketiga dan keempat ya. Nah, di pembelajaran 3 dan 4 ini kita masih belajar tentang mengenal nilai kelompok pecahan uang. Kalau tadi di awal kalian sudah belajar mengenai kosakata dengan Pak Ikin, memahami teks bacaan. Lalu nanti di akhir kalian akan belajar PPKN, mengenal jenis kelamin lagi dengan Bu Miftah. Sekarang matematika, tolong kalian perhatikan baik-baik. Karena untuk materi yang sekarang, kalian harus bisa menyamakan atau menukarkan uang dengan nilai yang sama. Nah ya, kalau kemarin kita sudah mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ulang lagi ya. Misalkan kemarin uang 500 dengan 500. Lalu ada lagi 200. Nah, berarti dia kelompoknya jadi berapa nilainya? Nilainya jadi RP 500 tambah 500 kan 1000. 1000 tambah 200 jadi 1200. Berarti dia jadi RP 1.2000. Nah, ini namanya kelompok mata nilai uang ya, kelompok nilai uang. Nah, sekarang di pembelajaran 3 dan 4 ini kita akan belajar menukarkan uang dengan nilai yang sama. Misalkan Bu Guru punya uang selembar Rp5.000. Rp5.000. Rp5.000 ini sama dengan berapa keping? 1000-an. Kalau mau ditukar ke 1000-an harus ada berapa 1000-nya? Nah, seperti itu. Caranya gimana Bu Guru? Caranya gampang ya. Jadi kalau 5.000 sama dengan titik-titik Rp1.000. Nah, kalau soal begini ceritanya. 1 lembar 5.000-an sama dengan titik-titik keping 1000-an. Nah, berapa keping? Kamu tambahin aja. 1000 tambah 1000 tambah 1000 tambah 1000 sampai dia ketemu 5.000. Jadi ada berapa 1000-nya? Ya. 1000 tambah 1000 jadi 2000 tambah 1000 jadi 3000 tambah 1000 jadi 4000 tambah 1000 jadi 5000. Berarti ada berapa? Ada 5 keping 1000. Atau misalkan lagi nih, Guru pakai uang yang benar ya, Nak. Ini uang berapa nilainya? Betul, ini adalah Rp2.000. Nah, Bu Guru mau menukarkan uang Rp2.000 ini ke dalam uang logam 500-an. Berarti kira-kira ada berapa banyak 500-annya? Caranya gimana? Nah, kita tambahin aja. 500 tambah 500 berapa? Baru 1000 kan? 1000 tambah 500 jadi 1500. 1500 tambah 500 jadi 2000. Nah, berarti ya, 1 lembar uang 2000-an bisa ditukar dengan 4 keping 500-an. Nah, atau misalkan lagi, Umar punya uang Rp500, mau ditukarkan ke uang Rp100. Berarti ada berapa Rp100-nya? Tinggal dihitung. 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 ya, tambah 100. Nah, jadi ada berapa? Nah, ya. 100 tambah 100 tambah 100 ada 5, jadi 500. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa menggunakannya. Misalkan lagi 1 lembar 10.000-an sama dengan titik-titik 5.000-an. Nah, sama aja. 1 lembar uang 10.000-an itu sama dengan berapa lembar uang 5.000-an
lagi. Umar punya uang 10.000 ya. Mau ditukarkan ke uang 2.000-an. Supaya nilainya sama-sama 10.000, uang 2.000-annya ada berapa nih? Nah, tinggal tambah. 2.000 tambah 2.000 berapa? Baru 4.000 Bu Guru. Tambah lagi 2.000. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Oh, masih kurang Bu Guru. 6 tambah lagi 2. Ya, 8. 8 tambah lagi 2. Nah, baru 10. Jadi ada berapa uang 2.000-nya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 1 lembar 10.000-an sama dengan 5 lembar uang 2.000-an. Seperti itu. Coba kalian di rumah, kemarin yang Bu Mar bilang, buat ya kartu uang seperti ini ya, supaya mempermudah kalian. Nah, kalau menemukan soal-soal seperti ini, nah nanti kamu lihat misalkan 1 lembar 1.000-an, oh ini 1.000-an nih. Aku mau tukar Bu Guru 1.000-annya sama 500. Nah, ya, nih 1.000-an mau tukar 500. 500-nya ada berapa? Ini 500 baru 1. Tambah lagi 500, jadi 500 sama 500, 5 tambah 5, 10, jadi 1.000. Nah, jadi 1 lembar 1.000-an sama dengan 2 keping 500-an. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalian boleh bermain tebak-tebakan uang dengan kartu uang yang dibuat seperti ini. Nggak perlu pakai uang beneran ya nak ya. Nggak perlu, karena ini banyak kumannya. Oke, kalau udah pegang uang jangan lupa cuci tangan yang bersih pakai sabun biar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Oke, mudah-mudahan kalian sudah paham apa yang Guru ajarkan. Diulang lagi videonya, banyak-banyak latihan. Setelah ini kalian akan melanjutkan dengan Bu Miftah. Oke, dadah. Hai, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Anak-anak, tadi sudah belajar dengan Pak Sodikin tentang bagaimana membuat kalimat sederhana dari kata yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, belajar matematika tentang mata uang dengan Bu Mar. Kemudian untuk PPKN kita akan belajar tentang berbagai macam keanekaragaman atau keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Ya, banyak sekali akan kita temui keberagaman atau keanekaragaman. Ya, kemarin sudah kita pelajari yaitu contoh keberagaman. Yang pertama apa? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ada laki-laki, ada perempuan. Coba apa lagi? Betul, agama. Dalam sebuah keluarga tidak untuk kemungkinan ada perbedaan agama. Bahkan kalau keluarga besar, misalnya om, tante, atau saudara jauh menikah dengan umat beragama lain, ya. Jadi walaupun berbeda-beda agama, tetap harus saling apa? Menghormati, saling menghargai. Kemudian yang ketiga, siapa yang tahu? Ya, suku atau asal daerah. Dalam sebuah keluarga ya, tidak menutup kemungkinan ya, menikah ya, atau menjalin hubungan keluargaan dengan orang yang berbeda suku atau asal daerah. Bisa suku Betawi, bisa suku Jawa, Sunda, Kalimantan, Aceh, Melayu, ya, dan lain sebagainya ya. Jadi keanekaragaman suku atau asal daerah. Seperti contohnya Bu Miftah ya. Bu Miftah menikah dengan orang Jawa, sama-sama suku Jawa. Kalau Bu Mar itu ya asal sukunya adalah gabungan dari suku Kalimantan dengan suku Sunda, menikah dengan orang Padang. Tuh kan udah banyak itu kan sukunya, bermacam-macam. Belum nanti iparnya suku apa lagi. Jadi banyak, jadi keanekaragaman suku. Kemudian Bapak Sodikin ya. Pak Sodikin sama dengan Bu Miftah suku Jawa, tapi menikah dengan
ibu orang Betawi, jadi gabungan. Jadi namanya apa itu? Blasteran lokal, bukan bule ya. Kemudian yang keempat apa lagi nak? Ya, macam-macam beragaman. Hobi, pinter. Hobi atau kegemaran. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di kelas 1. Banyak ya. Hobi apa saja, bisa menyanyi, bisa menari, bisa menulis, bisa menggambar, atau suka olahraga tertentu, suka bermain musik, banyak, bebas gitu ya. Kita bisa mengembangkan hobi kita asalkan tidak merugikan orang lain ya. Kemudian yang kelima, nih, ciri fisiknya. Jadi bagaimana ciri kita dibandingkan orang lain dari segi fisiknya. Misalnya kamu bisa membedakan, kamu sudah tahu tuh bagaimana Benny ya, begitu kamu dari gambar atau video, ini Benny, ini Udin, ini Edo, ini Siti, ini Lani, kamu sudah tahu. Ini dari rambutnya, dari kulit wajahnya, dari misalnya pakai kacamata, benar-benar yang dipakai. Ya Siti pakai jilbab. Kalau yang pakai kacamata siapa? Udin. Itu kan jadi tahu. Itu namanya ciri fisik. Jadi ciri-ciri yang bisa kita lihat dari penampilan fisiknya atau keadaan fisiknya. Ada yang kulit yang putih, kulit yang sawo matang, berambut lurus, ada yang hidungnya mancung, ada yang tidak mancung dan lain sebagainya. Ya, itu namanya ciri fisik. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya adalah ciri sifat. Ciri sifat atau karakter atau bisa disebut watak ya. Sifat itu melekat pada diri seseorang dan bisa membedakan dengan orang lain. Ada anak sifatnya yang rajin, ada yang penuh semangat, ada yang pendiam ya, ada yang ceria, ada yang pemarah itu ya. Jadi kita kembangkan sifat-sifat yang baik dan kita kurangi sifat yang tidak baik yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Nih ada satu tadi apa? Jenis kelamin, kedua agama, ketiga suku atau asal daerah, keempat hobi atau kegemaran, yang kelima ciri fisik, yang keenam ciri sifat atau karakter. Nanti untuk berikutnya akan kita pelajari yaitu dari segi apa? Usia. Nah, untuk ini nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada pembelajaran berikutnya. Jadi untuk PPKN akan Bu Guru akhiri. Jangan lupa semangat terus belajar. Sholat 5 waktu, jangan lupa berdoa ya untuk kebaikan kita, untuk keluarga dan untuk seluruh umat manusia agar virus yang ada di negara kita dan ada di dunia bisa cepat musnah ya. Amin ya robbal alamin. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi